Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Iranda dari Kombe S2 Teknik Informatika angkatan 2021 di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan hasil resum berdasarkan workshop yang telah saya ikuti selama 2 hari bersama Profesor Wisnu Jatmiko selaku pendiri dari Rumah Penelitian. Pada hasil resum ini terdiri atas 7 bagian. Yang pertama adalah konsep dasar dari penelitian. Pada bagian ini didefinisikan bahwa penelitian berdasarkan KBBI merupakan kegiatan untuk mencari sesuatu secara sistematis dalam kurun waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan pada prosedur maupun aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya terdapat pula dijelaskan tujuan dari penelitian, bahwa tujuan dari penelitian yaitu untuk menjelaskan adanya fenomena, memprediksi tentang sesuatu di masa depan, kemudian menjelaskan solusi dari permasalahan yang diteliti di dalam suatu penelitian, kemudian yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil investigasi. Selanjutnya terdapat pula sifat dari penelitian itu sendiri. Yang pertama bersifat empiris, bahwa penelitian didasari observasi ataupun pengalaman yang dialami oleh peneliti. Yang kedua yaitu sistematis, akan dilakukan identifikasi, mencari maupun mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga positifis, bahwa dalam penelitian akan terfokus dengan suatu objek. Selanjutnya ada post-positifis, di mana pada penelitian terdapat pula hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, di mana terdapat variabel yang dipengaruhi maupun variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya ada konstruksionis, bahwa terjadi pengembangan teori yang telah ada sebelumnya di dalam suatu penelitian agar ditemukan teori yang terbaru. Selanjutnya transformatif, bahwa terdapat di dalam penelitian itu harus kita ketahui pemahaman pemberlakuan. Memahami pemberlakuan dari penelitian tersebut, apakah dia berlaku pada suatu lingkup tertentu maupun tidak. Selanjutnya itu adalah tahapan. Tahapan dari penelitian. Yang pertama, harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, masalah tersebut akan dirumuskan, kemudian akan dirancang. Setelah dirancang dan dirumuskan, maka dikumpulkan data-data yang akan mendukung penelitian. Setelah data terkumpul dan akan diolah dengan menggunakan metode yang diimplementasikan nantinya. Setelah data tersebut dikumpulkan lalu diolah, maka akan muncullah hasil atau diperoleh hasil dari penelitian. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Beberapa orang banyak yang bingung, barangkali menyamakan bahwa metode dan metodologi adalah hal yang sama, padahal kedua hal ini memiliki definisi yang berbeda. Didefinisikan bahwa metode merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sementara definisi dari metodologi ialah kerangka konseptual untuk melakukan rangkaian keseluruhan penelitian. Di dalam metodologi terdapat adanya strategi penelitian, di mana terdapat strategi eksperimental, penelitian survei, etnografi yang meneliti tentang kebudayaan di suatu lingkup, studi kasus, ground theory, action research, mixed method, di mana di dalam mixed method ini menggabungkan beberapa metode yang berbeda. Selanjutnya ada tingkat campur tangan dari peneliti. Di dalam tingkat campur tangan peneliti terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, minimal interference, moderate interference, dan excessive interference. Selanjutnya ada setting dari penelitian, bahwa setting di dalam penelitian itu ada yang dibuat-buat, ada pula yang tidak dibuat-buat. Selanjutnya terdapat unit analisis ataupun populasi yang akan dipelajari di dalam suatu penelitian. Di dalam suatu penelitian bisa pula terdapat adanya individu dan bisa juga akan ada instansi yang memiliki keterlibatan di dalam penelitian. Selanjutnya ada pula time horizon, di mana di dalam time horizon ini terdapat one shot,
dengan pendekatan cross-sectional dan studi longitudinal. Metode untuk mengumpulkan data-data terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, diantaranya mewawancarai, mengobservasi ataupun pengamatan, kuesioner yang akan dibagikan kepada responden, maupun pengukuran secara fisik pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya, desain untuk mengambil sampel itu bisa dengan probabilitas ataupun non-probabilitas ataupun ukuran dari suatu sampel. Ada pula ukuran dan pengukuran yang akan diterapkan biasanya kepada penelitian berjenis kuantitatif karena mengandung angka-angka. Terdapat adanya definisi operasional ataupun mendefinisikan variabel yang digunakan, item ataupun pengukuran, penskalaan, mengkategorikan, dan mengkodekan. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga membahas tentang penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan ada pula adanya penelitian gabungan yang disebut sebagai mixed method. Untuk penelitian kuantitatif ini biasanya berisikan tentang pengukuran karena mengandung banyaknya angka-angka yang menjadi objek di dalam penelitian. Pada penelitian kuantitatif ini akan dibentuk hipotesis terdahulu, di mana hipotesis ini didapatkan dengan berdasarkan pada teori yang terdahulu, pemikiran baru yang bisa berbentuk pemikiran baru sebagian ataupun pemikiran baru secara menyeluruh. Kemudian pada penelitian kualitatif, pada penelitian ini akan dilakukan eksplorasi. Berdasarkan eksplorasi ini akan diperoleh penemuan, di mana penemuan ini terdiri dari semua yang bisa saja sudah diketahui berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ataupun sebagian sudah pernah kita ketahui berdasarkan penelitian sebelumnya, dan semua yang belum pernah diketahui dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya untuk jenis yang ketiga itu ada mixed method, di mana mixed method ini sebenarnya menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Karena kita ketahui bahwa setiap objek apapun itu biasanya mereka memiliki unsur ataupun aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Misalnya pada diri kita sendiri yang dikatakan sebagai kualitatif yaitu sifat kita, cara kita bergaul ataupun bersosialisasi itu dapat dinarasikan, dia berbentuk kalimat atau kata-kata. Sementara untuk kuantitatif itu bisa berupa tinggi badan, berat badan, karena hal tersebut bersifat angka dan bisa dilakukan pengukuran terhadapnya. Selanjutnya ada pula bagian 4 di dalam workshop yang telah dipaparkan. Di bagian ini membahas tentang tahapan untuk melaksanakan riset ataupun penelitian di mana terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, pada saat akan melakukan penelitian, dilakukan yang namanya identifikasi terhadap suatu permasalahan. Kita akan menemukan fokus dari research kita ini sebenarnya mau ngapain, mau menemukan apa, ataupun ada permasalahan apa yang sangat menarik untuk diselesaikan dan untuk diteliti. Setelah kita mengetahui permasalahan ini, bahwa ini permasalahan harus banget untuk diselesaikan dan dipecahkan dan dicari solusinya, kita itu mengumpulkan literatur. Kita akan mengumpulkan literatur yang bisa berupa jurnal, jurnal ini berupa paper ataupun dari conference proceeding, maupun buku dan berbagai publikasi ilmiah lainnya seperti tesis, disertasi. Kita harus mencari sumber-sumber yang mana kiranya penelitian ini sudah pernah dikaji oleh para peneliti yang terdahulu, kemudian dapat kita kembangkan. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan literatur yang kiranya sesuai ataupun memiliki keterkaitan dengan objek yang akan kita teliti, kita akan menyusun pertanyaan secara spesifik. Ini bisa juga dikatakan sebagai perumusan permasalahan, di mana di dalam penelitian ini kita harus merumuskan bahwa adanya kata bagaimana. Bagaimana untuk memecahkan masalah yang ada agar dapat ditemukan solusi. Misalnya bagaimana menemukan akurasi yang paling baik untuk memecahkan solusi yang semisalnya sebenarnya sebelumnya sudah ada solusi untuk masalah ini, namun akurasinya belum terlalu baik ataupun belum terlalu efisien untuk memecahkannya. Selanjutnya, setelah kita melewati identifikasi permasalahan, kita sudah mencari literatur yang bisa mendukung, menyusun
perumusan permasalahan, selanjutnya kita akan mengumpulkan data-data. Data-data inilah yang kemudian akan menunjang penelitian kita. Biasanya data itu bisa berupa dataset, bisa juga data sekunder seperti buku-buku ataupun dokumentasi. Dimana kalau misalnya berupa dataset, dia masih data mentah, kita akan menggenerate data tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya kita memiliki rancangan dari metodologi penelitian yang akan diimplementasikan, di mana di dalam perancangan metodologi ini akan dirancang alur maupun kita akan menerapkan metode yang kiranya akan kita gunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Setelah data dikumpulkan, lalu akan diolah dengan metode, didapatlah hasil dari penelitian, di mana hasil dari penelitian ini akan berupa suatu usulan temuan yang kita peroleh yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Bisa saja itu berupa sesuatu yang terbaru, sebagian yang terbaru, ataupun sama sekali itu sudah pernah ada sebelumnya. Itu tidak mengapa dalam penelitian, yang penting kita sudah mengeksplorasi hal-hal yang baru, semisal objeknya itu berbeda tapi ternyata hasilnya serupa dengan objek yang lainnya. Pada bagian kelima di dalam workshop ini memaparkan tentang tata cara untuk penulisan artikel ilmiah. Di dalam artikel ilmiah terdapat yang namanya abstrak, terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan terdapat pula biasanya discussion. Di sini saya akan paparkan yang pertama. Berdasarkan workshop tersebut, saya mengetahui bahwa abstrak itu meliputi adanya 6 hingga 7 kalimat, terdiri dari 150 hingga 250 kata. Biasanya itu ditentukan oleh publisher itu sendiri. Lalu didefinisikan pula bahwa abstrak ini sebenarnya adalah ringkasan secara singkat dari artikel penelitian secara menyeluruh. Di dalam abstrak itu meliputi adanya latar belakang umum, kemudian latar belakang khusus. Lalu ada gap. Gap ini adalah hal yang akan dicari tahu dalam penelitian yang belum diketahui dan akan ditemukan solusinya. Lalu pendekatan ataupun metode yang dipergunakan dalam menjawab pertanyaan pada gap ini. Kemudian setelah diimplementasikan metode ataupun pendekatan, diperolehlah hasil. Hasil tersebut akan dipaparkan juga di dalam abstrak secara langsung. Kemudian implikasinya. Implikasi di sini maksudnya pengaruh dari hasil tersebut akan berpengaruh kepada lingkup mana, siapa, dan seberapa besar pengaruhnya. Selanjutnya, selain abstrak, ada pula yang dinamakan sebagai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dapat memberi pemahaman bagi para pembaca supaya seseorang yang semisal dia tadinya belum mengetahui apa maksud dan tujuan artikel penelitian ini, maka dia dapat memahami karena akan diberikan landasan-landasan teori yang mendukung, sehingga mudah bagi para pembaca untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini yang akan menjelaskan bagaimana pertanyaan ataupun perumusan permasalahan yang sebelumnya telah kita paparkan di dalam pendahuluan, kemudian akan dapat dijawab ataupun ditemukan solusinya di bagian hasil. Selain itu dipaparkan pula alasan kenapa kita harus memilih metode ini. Apakah dia akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan metode lainnya, ataupun metode ini memiliki peningkatan akurasi dari metode yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada pula yang dinamakan hasil ataupun result pada suatu penelitian. Di dalam hasil ini kita akan mendeskripsikan hasil temuan dari data yang telah diolah mempergunakan metode yang telah kita pilih sebelumnya, dan itu metodenya sudah dijelaskan tentunya kenapa kita memilih metode tersebut, dan akan dipaparkan seberapa pengaruh metode yang digunakan dalam hasil yang diperoleh. Biasanya hasil ini akan dinarasikan, kita akan mendeskripsikan hasil tersebut didapatkan dari mana, apa saja yang mempengaruhi kenapa hasilnya bisa demikian. Kemudian biasanya itu akan bergabung dengan discussion, result and discussion. Di dalam discussion ini kita akan membandingkan hasil metode. Sebelumnya kita kan sudah memaparkan kenapa kita memilih metode tersebut.
Lalu kita akan membandingkan apakah memang metode ini lebih baik atau malah tidak lebih baik dari metode yang sebelumnya. Selanjutnya ada pula di dalam discussion ini kita memberikan pemaparan mengenai limitasi. Limitasi ini cakupan ataupun batasan di dalam penelitian, di mana kita ini tidak mungkin meneliti pada seluruh hal, namun terdapat objek tertentu yang menjadi fokus dari penelitian agar adanya batas-batas yang kiranya bisa dipahami bahwa ini hanya diterapkan pada suatu objek. Kalau di objek lain, metode tersebut belum tentu memiliki akurasi yang serupa. Selanjutnya, pada bagian 6, di sini menjelaskan tentang etika dalam melakukan penelitian. Banyaknya yang justru terkena masalah karena belum memahami konsep dasar dari etika penelitian. Karena sebenarnya semua profesi ataupun semua hal yang ada di dunia ini tentunya memiliki etika ataupun aturan-aturan yang sudah seharusnya untuk kita ikuti. Yang pertama, di dalam penelitian itu paling tidak diperbolehkan melakukan plagiasi. Apa saja yang bisa dikatakan plagiasi? Misalnya, kita menulis ataupun mencatut suatu kalimat, namun kita tidak mencantumkan sumber aslinya. Kita tidak mencantumkan siapa penulis dari sumber tersebut. Jadi kita tidak mencantumkan yang namanya sitasi, karena betapa pentingnya untuk mensitasi hasil penelitian dari orang lain ke dalam penelitian kita, agar tidak jadi permasalahan bahwa kita beranggapan bahwa penelitian tersebut adalah hasil penelitian kita. Nah, selanjutnya tidak diperbolehkan juga yang namanya self-plagiarism, di mana kita telah mempublikasikan hasil dari penelitian kita, lalu kita mempublikasikannya kembali sehingga terjadi self-plagiarism. Ketika dicek, ternyata itu sudah pernah dipublikasikan sebelumnya di tempat lain. Selanjutnya itu kita juga harus menghindari yang namanya falsifikasi data. Data itu termasuk hal yang paling mahal di dalam penelitian, dimana ada pula orang yang oknum jahat ini mengubah data tersebut agar diperoleh hasil yang lebih baik, yang lebih wah begitu. Kemudian data tersebut dipalsukan ataupun disebut juga sebagai data fiktif. Data fiktif ini kemudian yang juga dapat mempengaruhi hasil. Apabila data tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka hasilnya pun bisa dikatakan tidak mampu menggambarkan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan itu sendiri. Yang paling penting dalam beretika untuk melakukan penelitian adalah bersikap jujur dan terbuka. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir ataupun bagian 7, di sini memaparkan tentang bagaimana cara publikasi penelitian. Publikasi penelitian ini beragam, bukan hanya berbentuk jurnal, bukan hanya berbentuk buku, tapi bisa pula berupa laporan penelitian. Misalnya kita mengikuti, dulu saya waktu S1 mengikuti PKL, saya harus melaporkan hasil temuan ataupun penelitian yang saya lakukan di tempat PKL dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini biasanya tidak dipublikasikan dimanapun, namun akan diberikan kepada pihak kampus. Selanjutnya itu ada skripsi, tesis, disertasi, di mana hal ini menjadi syarat untuk meluluskan suatu jenjang perkuliahan. Ada pula buku yang tentunya kita ketahui bahwa buku dapat dibaca oleh siapapun. Selanjutnya ada pula scientific paper. Scientific paper inilah yang bisa diakses secara online, biasanya berupa jurnal ataupun proceeding conference. Itu biasanya punya level yang berbeda-beda. Misalnya pada jurnal memiliki reputasi ataupun ada pula kalau misalnya proceeding dia terindeks apa begitu. Jadi ada tingkatan ataupun levelnya masing-masing. Kemudian ada pula paten, di mana hasil temuan itu telah dipatenkan bahwa itu adalah milik kita, sehingga orang lain itu tidak diperbolehkan untuk mengklaimnya. Ada hukum yang menaungi mengenai hal tersebut. Ada pula yang namanya produk ataupun inovasi, di mana hasil temuan tersebut tidak selalu berupa dipaparkan dalam bentuk narasi, tetapi terdapat produk yang bisa saja dipergunakan oleh suatu lingkup tertentu, ataupun menginovasi produk yang sebenarnya sebelumnya telah ada, namun kita kembangkan lagi agar menjadi lebih baik. Untuk bisa mempublikasikan penelitian, kita harus menemukan tempat publikasi yang tepat.
Untuk menemukannya kita bisa mencari di Schemago.jr, Scopus, IEEE, dan Elsevier ataupun Elsevier Journal Finder. Untuk menemukan publikasi yang tepat ini, kita bisa melihat dari impact factor ataupun reputasi jurnal tersebut. Reputasi jurnal tersebut bisa diketahui dari seberapa banyak paper yang ada di jurnal tersebut disitasi oleh para peneliti. Kemudian kita bisa pula melihat dari H-index ataupun pengukuran mengenai produktivitas para peneliti di jurnal. Ada pula yang namanya stage of the art, bahwa stage of the art ini berisikan kontribusi yang telah kita paparkan ataupun kita berikan di dalam suatu penelitian. Orisinalitas, seberapa orisinal hasil penelitian ini? Apakah kita hanya meng-ATM, amati, tiru, modifikasi tanpa adanya pembaharuan dari penelitian terdahulu, kemudian ataupun semisal kita sudah memodifikasi namun terjadi pembaharuan, maka ini masuk ke dalam keterbaharuan ataupun novelty. Hal ini diperbolehkan dalam penelitian karena untuk meningkatkan semisal teori ataupun mengembangkan metode yang sudah ada sebelumnya. Sekian hasil pemaparan resum dari 7 bagian berdasarkan workshop yang telah saya ikuti. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga hasil tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.